Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kegiatan saya pada guest lecture yang diberikan oleh Profesor Dr. Andreas Runjak mengenai How do I start my own startup. Jadi ada beberapa topik pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah yang pertama ada what is the goal of every company, lalu yang kedua ada how to start a startup. Yang ketiga ada Red Ocean and Blue Ocean. Lalu yang keempat ada five common mistakes that entrepreneurs often regret. Jadi ini ada eh, dokumentasi saya mengikuti kegiatan ini yang dimana saya juga merupakan salah satu anggota dari Humas Fasilkom yang dimana menjadi panitia dari kegiatan dari Profesor Andreas Rojaki. Lalu pembahasan kita yang pertama adalah what is the goal of every company. Jadi apa tujuan dari kebanyakan perusahaan itu dibentuk. Jadi the main goal of any company should be to produce superior customer value. Jadi tujuan utama dari banyak perusahaan itu seharusnya itu menghasilkan atau memberikan customer value, nilai dari customer itu sendiri. Jadi keuntungan dari setiap customer dari produk kita. Lalu ada digitalization is at all important points in the sense that customer play a central role. Jadi digitalisasi pada perusahaan itu merupakan hal yang penting juga, tapi dalam proses digitalisasi itu customer itu menjadi peranan sentral atau peranan utama dalam pengembangannya untuk menjawab dari kebutuhan customer itu sendiri. Lalu yang kedua ada how to start startup. Jadi startup ini biasanya dikembangkan dari inovasi yang kita berikan atau kita kembangkan. Jadi innovation is need in opening a business or creating a startup. If we are just starting a business, we must pay attention to many factors to learn so that we can be the best and how to become a top innovator. Jadi, jika kita mengembangkan suatu bisnis, kita harus memberikan uh, perhatian yang lebih terhadap beberapa faktor untuk mempelajari bagaimana menjadi uh, inovator yang paling baik gitu. Jadi ada rumus yang diberikan oleh Profesor Andreas Runjak dalam inovasi itu apa? Jadi inovasi itu merupakan gabungan dari theoretical conception, yaitu konsep secara teoritis ditambahkan dengan technical invention. Jadi pengaplikasian atau eh, pengembangan dari inovasi itu sendiri. Jadi action dari inovasi ini dibuat seperti apa, lalu ada ditambah juga dengan commercial exploitation. Jadi bagaimana kita menyebarluaskan inovasi yang sudah kita kembangkan agar bisa digunakan oleh customer itu sendiri. Lalu selanjutnya ada Red Ocean and Blue Ocean. Apa itu Red Ocean dan Blue Ocean? Red Ocean dan Blue Ocean ini merupakan dua segmen market yang istilahnya biasa dipakai dalam pengembangan suatu perusahaan, terutama startup. Jadi Red Ocean itu existing market. Jadi market yang sudah ada atau sudah banyak orang yang menggeluti di bidang itu. Contohnya seperti bidang kuliner itu kan kita bisa menjual makanan pada online, bisa menjual makanan pada kaki lima, pada restoran, dan itu marketnya memang besar, tapi pemainnya di situ juga banyak juga. Jadi terdapat banyak pesaing saat kita mendevelop suatu produk pada Red Ocean ini. Berbeda dengan Blue Ocean, Blue Ocean ini merupakan newer market. Jadi kita sebagai pengusaha itu membuka market baru di mana produk kita belum ada yang membuat sebelumnya. Jadi bisa dikatakan minim sekali pesaing atau bahkan tidak ada pesaing sama sekali. Jadi biasanya startup itu berkembang di Blue Ocean ini. Lalu yang selanjutnya ada five common mistake that entrepreneurs often regret. Jadi ada lima
kesalahan mendasar yang biasanya pengusaha itu jarang untuk menyadarinya. Yang pertama adalah family and friends as lead user. Jadi keluarga dan teman terdekat itu merupakan customer atau tujuan utama, padahal itu merupakan suatu hal yang salah, di mana kita menggunakan suatu produk untuk digunakan oleh orang banyak. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada we did not listen to our customer. Jadi kita tidak mendengarkan apa yang dibutuhkan customer. Kita terlalu eh, terlalu pede atau terlalu idealis terhadap produk kita sehingga tidak menjawab dari kebutuhan customer itu sendiri. Lalu selanjutnya ada diskon to hike in seats or startup price. Jadi diskon yang diberikan pada awal pengembangan itu terlalu tinggi, jadi bisa merusak harga dari produk kita itu nantinya. Lalu selanjutnya we ask the customer to late or not at all. Jadi kita terlambat untuk menyadari atau menanyakan terhadap kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dari customer itu sendiri. Lalu selanjutnya ada no acquisition in daily strategy customer. Jadi tidak ada akuisisi yang baik terhadap strategi pendekatan pada customer itu sendiri. Jadi selanjutnya itu ada ide final project yang berdasarkan dari apa yang diberikan oleh Profesor Andreas Project itu sendiri. Jadi ide saya dalam pengembangan final project di pemrograman berbasis objek ini yaitu pengembangan aplikasi pelacakan keamanan. Jadi menurut saya ini merupakan eh, inovasi yang sedikit eh, saingnya, karena di Play Store juga masih sedikit orang yang mengembangkan aplikasi pelacakan keamanan dengan fitur yang mumpuni atau fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna itu sendiri. Jadi pada ide saya ini terdapat beberapa fitur yang bisa menunjang keamanan dari suatu device pengguna. Antara lain ada fitur pelacakan lokasi menggunakan GPS, yang dimana pelacakan lokasi ini dapat diteruskan dengan fitur pengiriman pesan berisi koordinat lokasi device ke email pengguna saat kehilangan device-nya. Jadi pengguna lebih mudah dalam menggunakan device-nya jika terjadi accident pada device pengguna itu, misalkan terjadi kehilangan yang disebabkan oleh pencurian, pencopetan terhadap device-nya, maka pengguna itu atau pemilik dari device itu akan mudah dalam melacak eh, lokasi dari device-nya itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.